Sebenarnya nggak juga pengen jadi guru duluan. Jadi Oh, gitu. niat awalnya itu pengen jadi pengusaha. Oh, Jadi pengen oke. pengusaha. Jadi kalau nanti jadi guru, saya nggak mikirin digaji berapa gitu awalnya. Jadi saya diangkat jadi kepala sekolah di sekolah yang sebelum itu bulan 3 Januari Maret. Oke. Saya resign juga di bulan Maret, bulan 3, dan diterima di Al Fikri di bulan 3 juga, tahun 2013, ada 3-nya juga. Saya sarankan Ustadz buat buku sih. Judulnya 3. Tapi saya baru terpikir sekarang loh, maksudnya tuh, Oh, iya? yang tadi tuh, iya juga ya, 3. Rupanya Maret itu bulan 3 kan? Iya. Ah iya, itu dia. Januari, Februari. Iya, bulan Iya kan? 3. Nah, itu dia. Kok menarik ya? Baru saya bongkar di Al Fikri. Jadi fun fact dari Ustaz Irin adalah 3, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita balik lagi di podcast kita. Nah, kemarin kita udah ngebahas hal-hal yang seru, menarik, dan luar biasa ya. Sangat menginspirasi. Hari ini juga nggak kalah seru teman-teman. Kita bakal kehadiran bintang tamu kita. Ini udah hadir di tengah-tengah kita nih, Masya Allah ya. Beliau adalah salah satu orang yang menurut saya adalah tidak pernah merasa letih dalam kebaikan sepertinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Hazairin Hasan. Selamat datang Ustadz di podcast kami. Podcast Al Fikri. Podcast Al Fikri. Gimana Ustadz? Habis dari mana ini tadi Ustadz kesini? Habis keliling dulu. Jadi kebetulan hari ini pembangunan SD mulai lantai 3, jadi kita ngecek dikit lah. Pimpro. Sibuk sekali ya Ustadz ya? Enggak. Sibuk berkali-kali. Nah itu dia. Sibuknya nggak sekali guys, berkali-kali ya. Berkali-kali. Jadi di acara yang padat ini masih bisa menyempatkan hadir nih di podcast ini. Iya, request. Perjuangan nggak nih Ustadz? Request Brother Ochan. Brother Ochan ya? Oh iya, dia kalau udah request tuh susah kita. Siapakah Ochan itu guys? Di backstage ya ada Sairin. Yes. Kita pengen ngobrol-ngobrol hari ini. Boleh. Boleh lah ya. Ngobrol hal-hal yang sifatnya personal sampai yang interpersonal. Kita pengen gali ini. Yeah. Karena kan kalau misalkan saya cukup lama nih mengenal narasumber kita karena memang cukup lama juga kita ada di dalam satu lembaga yang sama. Jadi menurut saya banyak hal sepertinya dari beliau yang membuat orang-orang penasaran kayaknya. Dan di podcast ini pengen kita review, guys. Pengen kita cari tahu nih apa ya sebenarnya hal-hal insight yang ada di dalam dirinya Ustadz Irin gitu ya. Siap. Berikut juga dengan amanahnya. Alhamdulillah. Ustadz, Ya, bahagia nggak Ustadz hari ini? harus bahagia. Karena Allah itu secara alaminya ya, memang kita hidup itu kan ada baik, ada tak baik. Maka kata Rasulullah, kalau dapat yang baik ucapkan alhamdulillah, kalau tak dapat yang baik alhamdulillah ala kulli khair. Berarti kan setiap kondisi harus kita kondisikan diri kita bahagia, Oh, walaupun tak bahagia. walaupun belum bahagia. Boleh nggak sih kita merasa kayak gitu Ustadz? Ya wajar. Rasulullah ya? saja pernah merasakan sedih kan. Artinya itu kenapa Nabi yang Allah utus itu dari kalangan manusia. Pernah bahagia, sedih, marah, itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita mengondisikan diri kita ketika bahagia, ketika sedih, dan ketika marah, kita belajar dari beliau gitu. Berarti main role-nya Ustadz Irin ini literally Rasulullah lah ya? Iya, alhamdulillah. Banyak kan hari ini kan orang-orang yang katanya nih main role-nya adalah Rasulullah, tapi ternyata daily activity-nya nggak ke situ tuh kayaknya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau saya ini sepertinya menuju ke sana ya, maksudnya memang mencoba untuk mengikhtiarkan. Mencoba. Segala hal menuju ke sana. Segala halnya menuju ke sana. Oke. Mengikhtiarkan. Kalau boleh kita tahu nih Ustadz, aktivitas keseharian apa sih nih Ustadz? Hari-harinya selain dalam dunia pendidikan, tapi boleh juga ya dalam dunia pendidikan apa aja sih aktivitasnya gitu? Iya. Bangun tidur. Jam sekian, boleh Ustadz, siapa tahu ngebantu teman-teman kan? Oh ternyata saya ini bangunnya jam 3 subuh loh setiap hari ya, Masya Allah. Iya, enggak setiap hari guys. Oke, boleh Ustadz coba. Jadi aktivitasnya ya alhamdulillah kalau sebelum subuh, kalau Allah bangunkan sebelum subuh bisa tahajud, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahajud dulu. Tapi nggak sesempurna ini ya guys ya. Jadi jangan menganggap saya tuh setiap malam tahajud, enggak juga sih ya. Oke. Jadi tapi
yang paling bersyukur itu kalau kita tidak terbangun di malam hari, kita masih merasa sedih. Nah, itu yang saya syukuri. Karena mungkin ada sebagian orang ya biasa-biasa aja gitu ya. Dan membiasakan sebelum tidur kalau memang dalam kondisi fisik yang lelah, minimal 1 rakaat aja witir gitu sebelum tidur. Sebelum tidur ya? Sebelum Ustaz, tidur ya, sebelum tidur. Pagi hari ya biasanya kalau kita bapak-bapak ini disibukkan dengan aktivitas mengurus anak. Oh. Ya, karena alhamdulillah anak kami itu semuanya sekolah kan, kecuali yang nomor 3 sekarang sekolahnya nggak lagi di sekolahnya tapi di rumah. Nah, Karena jadi- belum bersekolah. Karena belum sekolah. Oke. Jadi ya itu. Tahulah sendiri gimana kalau misalnya pagi hari itu bangun subuh, apalagi kalau waktu subuhnya itu udah mulai lambat. Jadi kita ngejar waktu untuk mendorong anak-anak cepat mandi, cepat pakai baju sekolah, nyiapin segala sesuatu hal. Habis Tapi itu berugas. mau ya? Mau diajak ke sana ya? Soalnya kan saya tahu kayaknya anaknya Ustaz masih kecil-kecil nih. SD, ada yang baru masuk SMP Ada ya? baru SMP. Maksudnya kayak biasanya kan mereka ada malesnya. Ada gitu malesnya. ya. Tapi apakah ketika ayahnya bicara nih langsung auto nih gerak gitu? Iya, Atau gimana? enggak. Memang harus ada cara. Karena ada momen di mana satu hari itu aman. Nah, Oke. dibangunin cepat. Ada bahkan dia bangun duluan dibandingkan kita. Tapi ada momen yang memang harus dirayu-rayu untuk mau bangun. Oh, gitu Nah, ya. gitu. Itu seni. Nanti seni. Kalau udah punya anak baru tahu. Oh, kita belajar parenting nanti guys. Masya Allah. Tapi mau ya? Mau, alhamdulillah. Endingnya mau ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya like ke father, like ke son kayaknya ya. Wah, ya, alhamdulillah. Tercermin lah ya, insya Allah. Jadi kalau udah nyampe bis ke sekolah ya, ada aktivitas kita memang Udah masing-masing? hari-harinya ya. Hari-hari kita di Al-Fikri. Di Al-Fikri? Di Al-Fikri. Al-Fikri. Berarti sekarang kerja di Al-Fikri Ustaz ya? Betul, betul. Sebagai apa nih Ustaz aktivitasnya di lingkungan pekerjaan apa nih Ustaz? Iya, alhamdulillah saya dapat amanah ini awalnya di Al-Fikri itu apa ya? Saya tuh jadi guru 2008. Oh, kita dengerin sejarahnya nih, jadi guys. guru 2008. Sebenarnya nggak juga pengen jadi guru duluan. Jadi Oh, gitu. niat awalnya itu pengen jadi pengusaha. Oh, Jadi pengen pengusaha, jadi kalau nanti jadi guru, saya nggak mikirin digaji berapa gitu awalnya. ini tuh, bentar, distract bentar Ustaz. Iya. Nggak kepikiran digaji berapa karena memang udah mampu atau memang salary it's not Ya karena itu important tadi gitu? kita awali kita jadi pengusaha. Oh, Nah jadi udah jalan. Ini niat awalnya nih. Jadi tapi sudah dieksekusi ya niat awal itu? belum. Oh belum, masih niat Maksudnya doang. iya baru Oh, niat. iya. Tapi Allah nakdirkan yang lain maksudnya gitu. Oh, gitu. Jadi ketika Oke. teman yang kerja di salah satu sekolah itu nelpon saya minta tolong dicarikan guru bahasa Inggris, saya bilang oke, saya cariin. Tapi nggak dapat karena sekolah tuh full day waktu itu. Oh, oke. 2008. Nah, terus yang bersangkutan langsung sepekan setelah itu langsung telepon. Kalau antum aja gimana? Ayo udahlah anak coba. Gitulah kalimat awalnya. Anak coba. Akhirnya oke. terjerumus. Maksudnya lari dari niat yang memang awalnya itu pengen usaha, baru jadi guru Jadi gitu kan. guru. Sekarang ya memang jadi guru langsung. Masya Allah ya. Jadi guru langsung, terus ya gitulah prosesnya. 2013 saya gabung ke Al-Fikri. Tapi backgroundnya kan memang pendidikan juga kan? Ya, S1-nya pendidikan. Tapi nggak kepikiran jadi guru ya pada waktu itu ya? Kepikiran. Kepikiran. Cuma nanti gitu Oh, maksudnya. the second-nya ya? Second-nya. Oh, Jadi oke, pengusaha dulu. Makanya saya bilang tadi, kalau kita udah punya ini sendiri kan. Tujuan? Tujuan. Misalnya dapat income sendiri. Oh, oke. Maksudnya dari usaha sendiri. Nanti jadi guru, saya nggak mikir lagi mau digaji berapa gitu. Tuh, awalnya begitu. Awalnya begitu ya? Tapi ternyata fun fact-nya ternyata nggak begitu. Nggak Ustaz. begitu. Faktanya. Akhirnya pandangan yang awal tadi masalah salary berpengaruh nggak? Nggak terlalu berpengaruh. Heeh. Makanya di 2013 saya resign dari sekolah yang pertama tuh. Oh, oke. Ya karena memang ingin kembali lagi kepada niat yang berikut. Oh gitu. Tapi cukup lama ya menjalaninya ya? Baru ingin balik lagi ya? Iya. Oh, Masya Allah. Karena sudah menikmati kan? Sudah menikmati? Iya, sudah menikmati ketemu dengan anak-anak. Hari-harinya tuh penuh dengan tantangan karena memang kebetulan di kelas saya pertama itu saya jadi asisten wali kelas Oh, oke. SD. Oh, SD? SD pula. SD Karena kami ya. itu kalau kita ini kan saya S1-nya pendidikan bahasa Inggris. Kalau di ijazahnya itu untuk mengajar di sekolah menengah, SMP Iya, dan betul. SMA, bukan SMP, di SD. SMA. Benar-benar. Maka nasib saya mulai dari SD sampai nanti
tahun berapa tuh? 2008 terus pindah ke Al Fikri. Di Al Fikri 2009, 2017 atau 2018 saya baru dapat NUPTK. Oke. Nasibnya gitu. Oke. Cukup lama kalau bagi orang mendapatkan Sangat NUPTK. lah ya. Nah, itu. Jadi 2013 resign. Pengen kembali lagi untuk memulai usaha, bisnis. Tapi kan kita nih karena kita guru, nggak mungkin kita diamkan ilmu kita. Oke. Jadi saya ngelamar ke Al Fikri waktu itu jadi guru. Ngelamar ya ke Al Ngelamar Fikri? jadi guru. Oh, oke. Nah, ngelamar jadi guru, entah siapa yang membisikkan ketua yayasan. Beliau ini pernah jadi kepala sekolah. Oh, udah berubah. Awalnya kita mau diterima jadi guru, lalu beliau bilang, besok tolong bikin presentasi ya untuk jadi kepala sekolah. Jadi awalnya pengen jadi guru, Ya. tapi ternyata the second-nya malah jadi kepala sekolah langsung auto berarti deh. Auto juga. Auto, Masya Allah. Ini luar biasa juga Al Fikri waktu itu. Iya. Karena di sekolah saya yang sebelumnya saya dapat amanah juga jadi kepala sekolahnya di tahun 2009. Cukup cepat kalau takdirnya jadi kepala sekolah. Itu ruangannya ber-AC gitu kan. Nyaman lah pokoknya. Terfasilitasi. Iya, siap. Jadi pindah ke Al Fikri nggak ada ruangan kepala sekolah. Oh iya. Jadi satu ruangan sama guru-guru sama TU. Oh gitu. Pakai kipas angin. Oh berarti masih awal banget ya Al Fikri di zaman-zaman masih awal tahun ketiga ya? tuh. Tahun ketiga masih SNM perjuangannya masih luar biasa. Berarti gedungnya belum sebesar sekarang ya? Belum. Apakah gedungnya masih di tempat gedung yang sama? Enggak. Oh enggak juga ya? Terpisah jauh. Terpisah jauh. Iya, jadi kami ngantor di sekolah di gedung pertamanya Al Fikri bekas gudang. Anak-anak udah pindah ke gedung yang baru, tapi waktu itu baru 3 lokal. Nanti bisa ditayangin. Tapi menarik ya, maksudnya gini, saya lihat nih dari ceritanya tadi barusan ya sepenggal itu ya. Dari backgroundnya berada di tempat yang cukup nyaman, sampai bahkan mendapatkan jabatan yang juga mungkin lebih tinggi dari yang lainnya gitu ya. Kemudian resign karena ingin menyatukan lagi niat awal. Yeah. Tapi ternyata mendaftar lagi menjadi guru. Tapi gurunya guru part time. Nah, Jadi guru part time. Kenapa nggak bawa angle pernah jadi kepala sekolah di awal untuk akhirnya kan kalau misalkan dari awal memperkenalkan diri nih pernah menjadi kepala sekolah kan dapatnya posisinya yang bagus nih gitu. Tapi kenapa pengen posisinya yang di bawah gitu? Ini menarik nih Ustadz nih. Karena saya ngerasa bebannya cukup berat waktu itu jadi kepala sekolah. Oke. Nah, jadi tidak menyantumkan di CV itu pernah jadi kepala sekolah. Jadi memang ngelamar nggak ada di CV-nya? Nggak ada. Jadi memang melamarnya jadi guru part time. Oke. Jadi guru bahasa Inggris, kalau guru part time itu datang saat jam mengajar aja. Nah, itu saya ngelamar waktu itu jadi guru seperti itu. Udah pengen terlalu terikat banget berarti ya? Karena fashionnya tadi yang usaha. Oke. Udah nyewa ruko loh waktu itu. Masya Allah. Siap. Ya, tapi itulah yang nama usaha sebenarnya kan harus fokus kan. Jadi ketika dijalanin dua-duanya setelah 2 tahun, nah memang harus dipilih. Ditambah lagi kondisi Al Fikri saat itu memang baru masuk tahun ketiga kan, memang butuh sangat pengawalan ekstra lah. Berarti ibaratnya Ustadz ini berjuang bener lagi dari nol ya? Iya. Untuk ada dalam dunia pendidikan yang nyemplung lagi nih. Betul. After sebelumnya gitu kan. Jadi ketika saya nge-rewind, ternyata saya pun waktu di sekolah yang sebelumnya itu menjadi kepala sekolah yang ketiga. Di tahun ketiga sekolah itu. Sama dengan Al Fikri. Saya jadi kepala sekolah di tahun ketiga. Kepala sekolah yang ketiga. Plot twist ya? Itu saya cari tahu angka 3 ini kenapa harus ada. Oh, anaknya 3 nih sekarang. Sekarang Alhamdulillah ya. Apakah ada lagi yang lain? Kita tunggu ya 3 selanjutnya. Masya Allah. Kemudian Ustadz ini kan menarik nih ya cerita dalam dunia pendidikan. Tunggu dulu, ada lagi yang ketiga. Apa tuh? Jadi saya diangkat jadi kepala sekolah di sekolah yang sebelum itu bulan 3 Januari Maret. Saya resign juga di bulan Maret, bulan 3. Dan diterima di Al Fikri di bulan 3 juga, tahun 2013. Ada 3-nya juga. Saya sarankan Ustadz buat buku sih. Judulnya 3. Tapi saya baru terpikir sekarang loh, maksudnya tuh. Oh iya? Yang tadi tuh, iya juga ya, 3. Rupanya Maret itu bulan 3 kan? Iya. Nah iya, itu dia. Januari, Februari. Iya, bulan 3. Kan? Nah, itu dia. Kok menarik ya? Baru saya bongkar di Al Fikri.
Jadi fun fact dari Usairin adalah 3 guys. 3 guys. Apakah 3 selanjutnya? Iya, tapi Kita saya tunggu nih. nggak tahu nikah kok 3 pula. Baru sekarang juga nih baru maksudnya. Ya 3. Tapi pasti nggak ada yang kebetulan dong. Betul. Ustadz percaya nggak sih ada hal yang kebetulan di muka bumi ini? Nggak ada, semuanya kan ya semuanya udah diatur sama Allah lah. Berarti nggak ada kebetulan ya? Tidak ada yang kebetulan. Berarti skema ada di Al-Fikri ini juga nggak kebetulan ya? Tidak kebetulan juga. Dan ternyata menikmati ketidakkebetulan itu Ya, untuk saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di posisi sekarang, gitu kan. Nah, jadi kepala sekolah SD, lalu Al-Fikri buka SMP, jadi kepala sekolah SMP, ya ini semuanya kan amanah ya. Buka SMA jadi kepala sekolah SMA, Oke. sampai sekarang diamanahkan di manajer pendidikan lah. Manajer pendidikan. Manajer pendidikan di Al-Fikri. Di Al-Fikri juga. Berarti cukup lama ya pengalamannya. Di sini udah berapa tahun berarti Ustaz? Dari 2013. 2013, sekarang 2024. Kita hitung yuk. saya itu 9 lemah tahun? matematikanya. Ah ya 9 Iya, tahun. kurang lebih ya? Saya Bener gak sih? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 11. Saya juga nggak bagus matematikanya. Sama kita berarti. Oke, berarti 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Baru tuh. Baru ya Ustaz ya? lah, Baru. Iya. Makanya kan kalau Baru tahu saya maksudnya. Iya, maksudnya kalau Oke. orang bilang nggak bosan, ya nggak. Coba lihat orang tua kita dulu. Mulai dari kita belum lahir sampai beliau meninggal, misalnya aktivitas, misalnya petani terus kan nggak bosan mereka kan. Iya benar Ya, sih. ada juga orang tua kita yang guru, mulai dari kita belum lahir sampai dia pensiun, jadi guru terus. Oh iya ya. Nah, berarti memang tergantung bagaimana kita menikmati, Syukuri. ya kan, mensyukuri apa yang kita jalani hari ini sih. Ah, Jadi makanya kalau 11 tahun itu baru. baru ya. Baru. Berarti kalau sekolahnya baru kelas berapa tuh dia? 7, 8, 9, 10, 11, 5 SD baru. Baru kelas 5 SD. Berkat semester nih Usairin di Al-Fikri. Iya. Masya Allah ya. Nah, Tapi berarti di 11 tahun itu pasti ada hal yang struggle nggak sih Ustaz? Ada hal-hal yang cukup berat atau hal-hal yang cukup menantang adrenalin. Nah, ini apa nih Ustaz? Pengalamannya nih selama 11 tahun, Iya. apa yang Ustaz rasakan? Mungkin setiap orang Allah beri cara mendidiknya ya. Jadi memang guru yang, kalau bagi saya guru yang sang maha guru ya Allah sebenarnya kan. Karena Allah lah yang menskenariokan perjalanan hidup kita. Tinggal apakah kita menganggap proses perjalanan hidup kita itu adalah bagian dari pendidikan yang Allah berikan kepada kita atau tidak. Maka kalau kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari cara Allah mendidik kita, itu tadi makanya happy, senang, walaupun dalam kondisi yang juga cukup berat. Kalau yang Not saya ya? rasakan berat. Not ya? Di kondisi yang cukup berat, tetap mencoba senang. Ya, Masya Allah. Itu notnya nih, tagline guys. Ya. Hashtagnya. Karena kalau kondisinya sudah berat, terus kita menikmati kondisi itu dengan beratnya, kan double beratnya berarti. Kan? Yes, betul. Sama saya, sorry ya, ini saya bilang, Oke. misalnya ada seseorang, saya nggak sebut namanya, misalnya dia lagi membersihkan rumah, misalnya itu kan. Iya, iya. Nah, energi yang dia keluarkan untuk membersihkan rumah itu sama, tapi dia kayaknya asal-asalan, jadi hasilnya nggak bersih, Oke. kan sayang. Betul. Kalaulah seandainya dia memaksimalkan apa yang dia lakukan dengan hasil yang lebih jauh maksimal, lelahnya sama sebenarnya. Lelahnya sama. Nah, gitu. Sama kayak gitu juga. Kalau kita ketika menghadapi sesuatu yang berat, lalu kita hayati beratnya, ya tambah berat ya kan. Tapi coba kita sama gini. Ini saya dengar salah satu podcast. Apa bedanya banteng dan sapi? Banteng dan sapi. sapi. Tanduknya? Oh, ya bisa jadi. Tapi ini perilakunya. Oh, perilakunya. Perilaku sapi dan banteng ketika datang badai. Oh, Badai maksudnya itu angin puting iya, beliau. iya. Nah, itu kalau sapi biasanya lari dia, Menghindari badainya. menghindari badainya. Oke. Tapi kalau banteng menghadapi Badainya. badainya, Oh gitu ya. menghadapi badainya. Katanya begitu. Nanti coba kita lihat, benarkah? Tapi kata yang ngomong ini benar begitu emang. Jadi apa filosofinya? Si sapi menghindari masalah, tapi ini puting beliau ngejar terus nih. Oke. Ngejar si sapinya ya? Iya. Oke. Dan energi dia akan semakin Habis. banyak habis karena
ini bikin cepet kan jauh. Padahal dia ngindari masalah ya. Makanya nggak masalah. Tapi capek Tapi ya? kena juga nanti. Oh, oke. Kena, tetap kena dia. Tapi kalau banteng dia hadapi tuh masalah. Tapi capeknya nggak terlalu lama karena namanya angin puting beliung akan dia akan jalan terus. Jadi ketika dia jalan set lewat. Dia. Sementara sapi ini ngejar sapi terus. Nah, gitu. Maka jadilah seperti banteng dalam menghadapi masalah. Berarti ini mirip seperti kalimat ini nih Ustadz. Seseorang yang lari dari masalah itu menciptakan masalah yang baru. Iya betul. Karena capeknya double ya di situ ya. Double. Sementara kalau kita hadapi, capeknya sama-sama capek, tapi habis itu capeknya kelar gitu ya. Oh keren sekali filosofinya guys. Ya, kembali ke yang tadi, jadi masuk ke Al-Fikri, ya tantangannya tentu jauh berbeda ya dengan sekolah yang sebelumnya, yang tadi saya ceritain. Fasilitas tempat, kantor, apa segala macam. Oh iya ya, masih jauh lah ya dari yang sebelumnya ya. Jauh. Berarti itu yang cukup berkesan nih buat Ustadz nih? Ya, selama jadi kalau ya saya gini, yang membuat kita bahagia itu adalah apa ya, dari yang dia maaf misalnya nggak ada jadi ada gitu kan. Itu kan bagi kita sesuatu. Punya nilai yang beda Punya nilai yang berbeda. Maka kalau ditanya kenapa Ustadz Irin masih bertahan di Al-Fikri, saya pengen lihat nanti Al-Fikri itu jadi loh seperti yang didesain oleh para pendiri Al-Fikri. Jadi gedungnya jadi, ini jadi. Nah kita bagian yang terlibat dalam proses jadinya itu. Saksi sejarah. Ya, jadi nanti kalau udah bungkuk kita kan bawa cucu kita. Ini dulu kakek, Masya Allah. Jadi meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak kan enak. Kalau ceritanya dulu pernah kakek di sini berapa tahun setahun, nah kan lucu ya. Tapi nggak semua orang kayaknya punya cara berpikir seperti itu, Ustaz. Cara berpikir yang menarik maksud saya ya. Jadi bukan cara berpikir yang tidak realistis, tapi yang menarik. Karena nggak semua orang punya pemikirannya seperti itu tuh. Menariknya saya bertemu dengan orang yang punya pemikiran ini, jadi punya insight nih kita. Punya insight untuk memandang satu hal dari sudut pandang yang berbeda ya Ustaz ya. Berarti kalau misalkan tadi saya dengar nih pengalaman Ustaz di Al-Fikri, kita pengen review nih. Al-Fikri itu sendiri kan sekolah ya, dari TK, SD, SMP, SMA ya. Pasti banyak kan sekolah yang ada di Pekanbaru yang punya ciri khas IT. Kan Al-Fikri kan IT nih ya, punya ciri khas IT seperti Al-Fikri. Tapi apa sih Ustadz kira-kira 11 tahun berpengalaman di sini yang membedakan nih Al-Fikri ini dengan mungkin sekolah-sekolah yang lain lah yang ada di Pekanbaru gitu kalau menurut Ustadz sendiri? Iya. Pertama akses. Kalau saya ngerasain di Al-Fikri ini kalaupun kita nggak kena macet, jalanan kita ini nggak kena macet. Oke, jalanannya ya. Jadi kalau ayah dan ibu pengen nggak kena macet, udah di Al-Fikri aja. Transportasinya mudah ya. Mudah. Oke. Karena jalan kita ini memang jalan umum tapi tidak volume kendaraannya nggak cukup. Nggak sebanyak yang misalnya jalan di Arifin, jalan pula ya. Pokoknya jalan yang padat lah. Jadi kalaupun banyak kendaraan yang masuk ke sini itu kendaraan wali murid Al-Fikri ketika pagi hari mengantar atau di sore hari ketika menjemput. Jadi volume kendaraan yang lain jarang. Padatnya di situ ya? Nah, padatnya di situ. Bukan tidak ditambah dengan jumlah kendaraan dari selain wali murid Al-Fikri. Itu pertama. Jalan. Akses transportasi aman. Aman. Yang kedua, area bermain anak-anak luas. Nah, jadi memang di Al-Fikri ini tanahnya kurang lebih 2 hektar. 2 hektar ya? Nanti akan dibangun TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, kondisi saat ini yang akan rampung baru gedung SD. 3 lokal lagi. SMP dan SMA on proses. Nah, mohon doanya guys. Amin. Amin kita doakan. Mohon doanya biar cepat proses pendirian, bangunannya ya, bangunannya. Yang itu tadi ya, area luas bermain. Nah, jadi nggak terbatas dengan ukuran yang nggak luas. Sempit gitu ya. Yang ketiga, sebenarnya semua sekolah IT itu punya program Al-Quran. Tapi kalau saya secara pribadi menilai program Al-Quran di Al-Fikri ini lebih sangat ketat dikawal. Ketat berarti artinya terfollow up dengan baik gitu ya? Dengan baik. Iya, karena salah satu metode yang kita gunakan metode Ummi yang memang salah satu keunggulannya adalah mengawal metode ini berjalan dengan baik. Maka salah satu di antara wali murid Al-Fikri itu bilang begini, Bang,
di antara sekian banyak program di Al-Fikri, program Al-Quran ini harus dipertahankan. Nah, terus yang untuk di tingkat SD, kita memang tidak menargetkan anak SD banyak hafalan. Di awal Al-Fikri itu menargetkan banyak hafalan. Jadi sebelum saya masuk, itu memang awalnya adalah memperbanyak hafalan Quran. Tapi kendalanya nanti ke depan adalah anak-anak punya ketergantungan sama guru, karena kan dia ditalakikan. Iya, benar-benar. Maka kita beralih fokus pada kemampuan baca. Jadi kalau bacanya sudah bagus, nanti masuk ke program hafalan dia sudah bisa sendiri. Jadi alhamdulillah kalau kesan wali murid program Al-Qur'annya bagus gitu. Bagus ya. Al-Qur'an terutama. Ketiga. Jadi Al-Qur'an ketiga. Yang keempat, kita mendorong guru-guru semua sivitas itu ramah pada anak-anak. Maka kalau dulu ketika kami mengawali SMP itu, saya mendorong teman-teman guru-guru itu ya gayanya gaya guru milenial lah gitu. Milenial. Kalau sekarang sudah zilenial nih, Ustaz. Guru zilenial. Iya. Nggak terlalu ke bapak-bapakan gaya ya. Terus mendorong guru-guru juga kalau ngobrol tuh ya dibedakan di mana momen kita menegaskan dan di mana kita menjadi teman yang asik diajak ngobrol dengan anak-anak. The friendly. Jadi kami memberikan dorongan kepada guru-guru untuk jadi teman lah bagi anak-anak di usia-usia SMP dan SMA. Nah, berikutnya, keunggulan yang berikutnya, jadi alhamdulillah sebelum kurikulum Merdeka itu ada, kita sudah mencoba pendekatan sebenarnya ini bukan hal baru sebenarnya. Tentang kurikulum Merdeka? Tentang hal yang kita jalanin di SMP dan SMA khususnya. Kita sebut program itu research based learning. Gaya-gayaan sih sebenarnya kan research. Gitu ya. Tapi pada dasarnya dia sebenarnya problem based learning dia kan. Dia anak-anak disuruh cari masalah, lalu dari masalah itu bagaimana pemecahannya. Nah, sebenarnya konsepnya ada pada ketika anak sudah nanti masuk ke usia kuliah. Dan itu sebenarnya flashback dari diri kita ketika kita mendapatkan tugas dari dosen, kita kewalahan atau mikirnya lama gitu ya, untuk menyusun kata demi kata ketika dapat tugas dari dosen. Maka research based learning ini mengantarkan anak-anak untuk punya kemampuan menulis, berpikir kritis terus bekerja sama teman-temannya. Itulah diantaranya ya. Di antara hal-hal yang kita tonjolkan di Al-Fikri, ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Artinya ada ciri khas berarti di Al-Fikri ini. Dan satu lagi. Nah, kalau tadi program Al-Quran kita berjenjang. Gitu. Berjenjang. Mulai dari TK sama seperti SD. Jadi yang kita asah adalah kemampuan membacanya dulu. Kalau SD minimal 2 hafalannya, yaitu juz 30 dan juz 29. Nanti masuk ke SMP. Tapi yang ke SMP ini bagi yang sudah istilahnya dari tamatan dari SD ya, maka jenjang yang berikutnya adalah kita tambah hafalannya. Jadi fokusnya pada hafalan, karena dia kemampuan bacanya sudah bagus. Nanti kalau udah di SMA, kemampuan bacanya sudah bagus, maka target berikutnya adalah anak-anak SMA ini kita menjadi guru Quran yang tersertifikasi. Tersertifikasi metodologi ummi. Jadi kalaupun dia menjadi guru Quran, dia tahu standarisasi menjadi guru Quran. Gitu. Berarti goalsnya berjenjang. Goalsnya Masya Allah ya. Artinya bukan hanya belajar Quran, tapi ada satu hal yang nanti menjadi ending buat mereka. Betul. Dari perjenjangan ini gitu ya. Tapi kan kadang ada juga memang siswa kita ini kan yang tidak selalu di Al-Fikri nih. Misalnya SD-nya di Al-Fikri, SMA-nya di tempat lain gitu kan, atau SMP-nya di tempat lain. Artinya juga akan ada potensi orang-orang dari sekolah lain yang mungkin akan masuk ke tempat kita. Berarti di Al-Quran ini akan di-cluster lagi ya? Di-cluster lagi. Nggak diratakan. Nggak diratakan. Situlah mungkin ya terlihat keunggulan dan keseriusan sih kalau saya lihat ya dari program yang dijalani di metode Al-Quran yang ada di Al-Fikri ya. Bahkan di SMP itu kita juga tidak memaksakan anak untuk misal targetnya 10 juz, semua anak kita pukul rata 10 juz, enggak juga. Enggak ya. Karena filosofi yang kita ambil, tidak semua sahabat juga hafiz Quran.
Tidak semua sahabat hafiz Quran. Maka kita juga Sahabat Rasulullah. Ya, maka di tingkat SMP kita menganalisa kemampuan anak. Kalau dia punya kemampuan yang sekali baca langsung lengket, nah itu kita dorong dia untuk cepat banyak hafalan. Tapi kalau yang ya di bawahnya ya kita sesuaikan lah. Disesuaikan Nah, ya. jadi targetnya sesuai dengan kemampuan anak. Kemampuan. Iya. Dan pasti itu sebelum diklasterkan ada analisisnya dulu Betul, ya di awal ya. betul. Kenapa dia di klaster yang ini, Iya. kenapa ini, kenapa ini. Iya. Menarik nih Ustadz. Nah, berarti kalau saya lihat nih dari program-program yang menarik tadi, sepertinya akan sangat rugi nih ya. Sangat rugi para wali murid tidak memilih Al-Fikri ya. Masya Menjadi Allah. sekolah pilihan ya. Masya Allah. Jadi karena ada konsentrasi nih di sini teman-teman yang ngebuat jelas nih, oh iya. Soalnya jarang saya lihat beberapa sekolah itu yang benar-benar menggrand design programnya secara gamblang kepada wali murid. Dan terkadang banyak yang programnya bagus tapi realitanya nggak ada gitu. Ibaratnya kayak ya sudah menonjolkan saja tapi nggak ada follow up. Insya Allah di Al-Fikri berikhtiar untuk hal itu ya. Iya. Ustadz, ya. Dan memang yang paling berat adalah mengawal itu. Mengawal itu ya. Mengawal yang kita Proses. sudah desain tadi itu. Oke. Proses Jadi, sudah berjalan. yang berat dalam sebuah lembaga pendidikan adalah mengawal apa yang sudah menjadi target kita. Nah, gitu. Yang sudah jadi target Yang sudah jadi target. dan sudah kita lakukan ya. Iya, ya namanya manusia kan kadang naik, kadang turun. Nah, di saat dia turun itulah perlu ada yang mau ingatkan. Nah, itulah tugas saya. Ingetin kita semua Ingetin. ya. Ngomong-ngomong masalah prestasi siswa nih Ustaz. Ya. Nah, di Al-Fikri sendiri ada nggak sih kita mencoba sebuah treatment atau sebuah program yang memang konsen kita itu ingin menggali potensi anak-anak kita sehingga prestasi mereka itu tergeneralisasi. Kan kalau sekarang kan ada stereotip tuh. Anak pintar itu kalau misalkan matematikanya bagus, misalnya ya. Atau anak pintar itu kalau misalkan dia ranking kelasnya tinggi, misalnya. Oke, siap. Atau mungkin ada lagi klasternya anak pintar itu kalau misalkan dia aktif di kelas. Jadi kalau kita lihat angle akademik itu terlalu menonjol untuk pandangan beberapa wali murid mungkin ya. Tapi apa nih yang dimunculkan di Al-Fikri sehingga potensi itu muncul, yang bisa olahraga dia punya potensi di sana, bisa nyanyi dia punya potensi yang di tempat yang lain, nah gitu. Gimana Ustaz kalau Iya, syukurnya tagline Al-Fikri ini sama seperti saya secara pribadi gitu ya. Jadi tagline Al-Fikri ini semua anak adalah bintang. semua anak adalah bintang. Jadi Dan bintang tuh nggak cuma satu. nggak ya, cuma Ustaz? satu. Saya kalau tadi dibilang semua indikator anak pintar itu adalah hebat matematikanya misalnya kan, saya nggak hebat matematika Bu. Saya nggak hafal kali-kali. Oke. Di kelas 2 SD pernah dapat nilai angka 5. Kalau waktu itu masih boleh dikasih pakai pena merah. Itu satu-satunya tuh merah tuh matematika saya. Bikin thumbnail Ya, jadi Ustadz sampai Iring sekarang nggak pun bisa matematika. iya, kali-kali itu saya nggak hafal. Oh iya. Ya, saya nggak hafal Oke. kali-kali. Tapi kan takdirnya Allah bisa jadi kepala sekolah. Nah, itu Kalau misalnya indikatornya yang jadi kepala sekolah harus hafal kali-kali, saya nggak masuk berarti kan. Nggak masuk Saya nominasi. nggak masuk nominasi. Siap. Jadi maka di Al-Fikri cocok dengan saya secara pribadi, semua anak adalah Bintang. bintang. Jadi untuk di tingkat SD kita mendorong untuk anak-anak tuh diberikan pengalaman yang banyak dengan aktivitas yang banyak. Oke. Nah, jadi di SD itu yang saya tahu adalah beri mereka fasilitas aktivitas yang banyak sampai nanti akhirnya anak menemukan titik di mana bakat dan minatnya. Oh. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan SMP. Nah, di SMA kita udah mulai. Maka kalau di SMA itu dari awal ketika kami mengawal di SMA tahun 2020, kita sudah pakai instrumen. Iya, instrumen untuk mengasah minat dan bakat anak-anak. Nah, bolehlah kita sebutkan ya. Boleh. Ya, mind mapping. Mind mapping. Bukan mind mapping, talent mapping. Talent mapping. Oke. Jadi kita udah pakai talent mapping dan alhamdulillah angkatan pertama SMA itu tidak seperti kita dulu, bingung mau kemana. Nah, minimal itu dulu lah. Anak-anak sudah bisa memutuskan sambil berdiskusi dengan orang tuanya pilihan yang jurusan apa kalau memang dia mau kuliah.
kuliahnya di mana, sampai begitu kita mendampinginya. Karena waktu itu kan karena kita masih sekolah baru, ya banyak hal lah yang perlu kita lakukan, belum ada kerjasama manapun. Jadi anak-anak ini mandiri waktu itu, Mandiri ya. dibimbing oleh coachnya. Coachnya. Nah, coachnya yang talent mapping ini untuk memutuskan mau kampus di mana, jurusan apa. Itu pendampingan itu ada di dalam jam pelajaran, Ustaz? Ada di dalam jam pelajaran. Oh, berarti Nah, dikonsentrasikan berarti ya? Konsentrasi. Bukan, maksud saya bukan hanya seremonial sekali aja habis itu hilang gitu, enggak ya? Enggak. Oh, dikonsentrasikan. Jadi makanya kita khususkan kan orangnya yang talent mapping ini untuk membimbing anak itu satu-satu tuh. Oh, jadi kayak Makanya konsultasi ya? Iya, makanya saya satu sisi syukur juga jumlah dengan kondisi SMA sekarang kan kita baru bisa nerima satu lokal Betul, kan. betul. Jadi akan lebih mudah bagi coachnya ini dalam mengcoaching anak-anak ini. Sampai nanti dia mau tamat dia sudah bisa memutuskan mau kemana. Betul. Bahkan ada juga yang memutuskan nanti dulu kuliah Ustaz, saya mau rintis karirnya dengan buka usaha. Dan itu nggak masalah ya? Itu nggak ada masalah. Gitu. Terbukti dari udah berapa? 2 generasi. Dua Ustaz, generasi. tamat ya. Dan rata-rata mereka banyak yang masuk ke PTN favorit juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan memang ada yang memilih langsung bekerja gitu. Iya, ada yang milih langsung berkarir. Oh ya, Masya Allah. Menarik ya. Yes. Sangat menarik nih pengalaman cerita seputar pekerjaan yang tadi Usairin udah ceritain ke kita nih. Iya. Dari Kalaupun perjalanan. tadi kalau ditanya prestasi apa yang didapatkan oleh Al-Fikri, kalau bagi kami itu bonus. Bonus. Karena itu bukan hal yang utama. Oke. Ya, misal kalau sebuah sekolah itu ketika kita masuk di sebuah sekolah lalu yang kita nengok apa piala banyak. Ya, ya. Kalau kita nggak ke situ. Kita nggak ke situ ya. Ya, kalaupun ada piala itu bonus. 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 Bonus dari? Bonus dari target. Makanya jangan sampai kita hilang dari target kita. Target kita gimana? Ya sesuai dengan visi misi kita. Oke. Anak-anak punya akidah yang benar. Kan visi misi kita tuh mencetak generasi yang beriman kepada Allah. Akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Nah, yang gitu-gitu tuh. Jangan sampai kita mempersiapkan untuk lomba tapi lupa visi kita. Nah, jadi makanya bonus tuh. Bonus ya. Ternyata Allah kasih kan. Alhamdulillah. Saya pengalaman di SMA itu istilahnya baru setahun, nggak nyampe setahun kita ikut lomba misalnya karya ilmiah remaja. Anak-anak kita dapat. Unggulnya di sana. Unggul di Ustaz, sana. ya? Alhamdulillah. Terus pernah jadi juara apa tuh? Juara umum juara umum. Olimpiade Sejarah. Makan nggak nyangka juga gitu kan? Nasional itu ya, Ustaz? Iya, nasional. Padahal baru berapa? Nongol. Iya. Nongol sekolahnya. Sampai mungkin sekolah-sekolah ini Al-Fikri tuh yang mana? Iya. Belum namat kan kalau nggak salah saya waktu itu. Masya Allah. Nah, itu maksudnya bonus yang Allah kasih ketika kita tetap concern pada orientasi yang visi kita tadi itu. Artinya kalau Allah ridho, jalannya ada. Oh iya, jalannya ada. Alhamdulillah. Ini yang dibangun ya di Al-Fikri itu ya. Iya. Dan dibangun tidak hanya di siswa, coba di seluruh stakeholder yang ada di sana ya. Iya. Semoga lah dengan kehadiran Usairin dan orang-orang yang luar biasa yang nggak ada di kamera saat ini ya, menjadikan Al-Fikri jadi lebih baik ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Teman-teman, kita udah dengerin nih panjang lebar nih ya cerita seputar pengalaman Usairin dan juga pekerjaan, aktivitas hingga tempat sekarang lagi bekerja nih, lagi bernaung. Ini inspiring ya. Jadi kalau misalkan kita ambil banyak nilai hikmahnya, saya rasa pertemuan kita nggak cukup satu kali nih kayaknya harusnya. Kita bikin konten-konten lain nih kayaknya nih yang nge-review secara spesifik ya tentang Usairin. Tapi sebelum kita closing nih Ustaz. Ngapa? Beli air aman. Ini yang produk Al-Fikri. Ini produk Al-Fikri juga nih. Ini promosi ya. Amo, ya. Karena memang Al-Fikri punya banyak bisnis lain selain daripada sekolah ya Ustaz. Ya, boleh disebutin nggak Ustaz apa aja? Iya. Jadi kita punya badan wakaf yang sudah keluar izinnya. Jadi ada Nazir Wakaf yang alhamdulillah juga support dari wali murid dan anak-anak sih sebenarnya. Jadi usaha-usaha yang sekarang ini ada itu adalah wakaf produktif dari wali murid dan anak-anak. Oh, oke. Nah, jadi ada Amoya Water, air isi ulang. Amoya Water. Ada ayam dekriuk, ayam goreng. Jalan Paus. Jalan Paus. Jangan lupa ya guys, main-main ke sana ya. Yang ketiga ada minimarket, Yafimart. Minimarket, Yafimart. Yafimart ini di mana sentralnya nih Ustaz? Di komplek SD. Oh, di komplek SD. Apakah akan membangun di komplek yang lain? Amin, insya Allah. Dalam jangkauan yang lebih luas? Amin. Siapa tahu kita mau mengalahkan yang ada di Arifin. Amin ya. Amin kita. 3 ini ya Ustaz ya? Iya, baru 3. Ini. Insya Allah nanti akan berkembang lagi dan insya Allah ya kita doakan.
Nih dari bisnis-bisnis yang ada, dari pengalaman usaha Irin, kita mau closing nih. Tapi sebelum saya closing, kayaknya nggak afdol kalau misalkan saya nggak mendengarkan hal menarik dari Ustadz nih. Betul. Gini Ustadz, hidup itu kan penuh dengan tantangan. Ya. Hidup itu juga penuh dengan perjalanan. Banyak orang yang kadang menyerah sebelum memulai, atau menyerah ketika hampir akhir, atau kecewa ketika di pertengahan. Gimana cara Ustadz Irin dalam menjalani kehidupan, menjalani amanah, untuk menjaga hal itu? Sehingga ketika iman lagi down, dia bisa distabilkan. Ketika iman lagi bagus, dia bisa dikontrol dengan baik. Gimana Ustadz? Saya tipe pembelajar yang auditori. Jadi pertama saya suka film, tapi filmnya bukan film ini ya. Oh, nonton juga Ustadz ya? Ya, tapi film yang saya suka tuh film sejarah. Film sejarah. Sekarang tuh suka film sejarah Cina, dinasti Ming misalnya gitu tuh. Ming. Oh, Ming. Ya, dinasti Han itu tuh. Okay. Terus sejarah terbentuknya kekhalifahan Turki Utsmani gitu. Jadi ternyata yang mereka hadapi itu jauh lebih berat dibandingkan dengan yang kita sekarang rasakan. Nah, kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak? Gitu kan. Mereka angkat pedang, kita nggak angkat pedang loh. Nah, itu kadang-kadang kalau ada masalah ke situ. Terus apa ya? Mengikhtiarkan zikrullah itu nggak harus itu. Zikrullah. Iya. Jadi sekian kali istighfar, sekian kali tasbih, sekian kali tahmid, sekian kali takbir, tahlil. Terus ada satu zikir yang kalau kita baca itu timbangannya berat nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus banyakin sholawat itu kan. Mengusahakan mempush diri menyelesaikan satu hari satu juz. Yang Allah lihat kan usaha kita kan, walaupun nanti Quran yang baca kita. Karena ada lelah kan setidur itu. Quran yang baca kita ya. Tertidur. Allah. Kan. Tapi niat itu, usaha itu yang penting. Kalau bagi saya ya, masih ada ikhtiar untuk situ gitu. Itu penting. Nah yang kayak gitu, karena kita nggak punya daya sebenarnya untuk bisa kuat. Maka kita minta kepada yang memberikan kita kekuatan untuk bisa kita kuat. Dan bagi saya yang setelah kita ngelihat sekian banyak pengalaman hidup orang, nggak ada yang istilahnya tuh hidup tuh yang anteng aja ndak. Namanya kita di dunia pasti tempat diuji. Ya. Nanti kapan bahagianya ya di akhirat. Kalau masuk surga. Makanya payah-payah sini dulu gitu. Payah-payah kita hidup karena kita kalau para asatidz itu banyak bilang di dunia ini tempat kita mengumpulkan banyak bekal untuk nanti di akhirat. Nah, maka mungkin begitu juga cara Allah menakdirkan saya di Al-Fikri, mengawalinya dari yang awal misalnya itu dulu belum punya metodologi Al-Quran di Al-Fikri, terus kami usulkan ke yayasan, metode ini diambil lalu digunakan. Bagi saya ketika itu digolkan dan hasil dari usulan itu amal jariah bagi saya selama metode itu digunakan di Al-Fikri. Masya Allah. Satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Satu huruf loh Bu. Nah, ini sudah banyak berapa anak yang dari metode itu bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan saya dapat juga gitu kan. Amin. Yang membawanya ke Al-Fikri dapat juga. Masya Allah. Siapa ya? Itu yang bawa. Gitu maksudnya. Tapi yang tentu yang paling banyak pahalanya yang membuat metode ini ya di Surabaya. Gitu. Jadi memperbanyak kan kata kata para asatidz itu carilah amal yang kayaknya ikhtiarnya nggak terlalu berat tapi dampaknya banyak gitu kan. Nah, jadi karena yang pahala wajib itu sedikit sebenarnya kan. Nah, ibadahnya kan sedikit cuman. Yang wajib tuh sholat 5 cuman waktunya. Terus puasa di bulan Ramadan aja yang wajib kan. Haji wajib juga tapi bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib. Ada notnya ya. Ada notnya. Jadi kita mencari ibadah yang kayaknya yang lain bisa menambah banyak lah gitu. Karena kan di akhirat ini ngeri-ngeri sedap gitu kan. Ngeri sedap. Akhiratnya merinding ya. Makanya mumpung Allah kasih kesempatan yang baik untuk kita bisa ngasih sesuatu yang jadi amal jariah kita ya, persembahkanlah yang terbaik lah untuk akhirat kita insyaallah. Nah, itu aja sih yang jadikan motivasi untuk
untuk tetap kuat itu ya. Kuat ya. Kalau dibilang bagus karir, ya semakin tinggi karirnya sebenarnya Semakin semakin kencang anginnya. kencang dan berat sebenarnya. Jadi kalau secara pribadi ditanya dengan posisi sekarang ya, posisi sekarang memilih yang mana? Ya milih jadi guru biasa. Tapi sayangnya amanah nggak bisa dipilih-pilih ya. Nggak bisa dipilih ya, Iya lagi, Masya Allah. dijalanin aja ya kan. Siap. Memenuhkan hati dengan Allah berarti ya intinya ya. Iya. Untuk menjalani semuanya dengan ikhlas dan sabar. Keren banget. Satu kalimat terakhir buat podcast kita, Ustadz. Satu kalimat terakhir buat podcast kita hari ini dari Ustadz Irin. Setiap detik petiklah hikmah. Setiap detik petik hikmah. Itu. Maka detik ini petiklah. Petiklah hikmah. Oke teman-teman, makasih banyak. Ustadz Irin makasih ya. Sama-sama. Udah hadir di podcast kita, udah sharing-sharing. Masya Allah banyak banget hal yang kita dapatkan hari ini teman-teman. Semoga juga ngasih efek baik ya ke kamu semua yang lihat podcast kita hari ini. Amin. Dan nanti insya Allah di next podcast kita bakal hadirkan lagi pemateri-pemateri kita yang pastinya keren-keren, luar biasa. Apakah mungkin Ustadz Irin lagi yang akan kita undang? Kita ngomongin bab jodoh mungkin bisa aja ya. Kita undang lagi beliau ke sini ya. Ya, thank you, makasih banyak dan see you for the next podcast. Bye.